Baik, selamat siang semua. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Terlebih sebelum kami mempresentasikannya, ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Dengan saya sendiri, Rosika Sinaga, ada teman saya David Sitorus, Putri Utagaluh, Torang Panjaitan, dan Herlina Panjaitan. Kami membawakan judul tentang analisis faktor yang mempengaruhi strategi position and action evaluation pada perusahaan. Pertama itu kita akan membahas apa itu pengertian pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia lain. Baiklah, adapun nanti ciri-ciri manajemen pemasaran akan dibacakan oleh teman saya Putri Angelia Tagalung. Baik Putri, kesempatan dan waktu saya kasih sama teman saya Putri Angelia. Ciri-ciri manajemen pemasaran. Pelanggan sentris adalah mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi kemajuan bisnis Anda sangat dipengaruhi oleh banyaknya konsumen yang membeli produk. Analisis penelitian. Analisis ini meneliti apa saja yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. 5W tambah 12W bisa diturun ke lapangan, mengumpulkan data dan mencatatnya guna bisa menciptakan suatu produk. Analisa juga bisa membantu menentukan tindakan yang dilakukan di esok hari. Pengendalian kegiatan. Selama proses promosi produk, sebagai seorang pebisnis, Anda juga harus bisa mengendalikan kegiatan. Artinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pemasaran harus berjalan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan rencana Anda. Jika ada penyimpangan, langsung perbaiki. Selanjutnya akan dibaca teman saya. Silakan dilanjutkan ya. Saya akan melanjutkan ciri-ciri dari manajemen pemasaran. Ada lagi yaitu membangun kerangka pemasaran, yaitu manajemen pemasaran bukan hanya sekedar proses produksi dan distribusi barang karena ada banyak hal yang mesti dipersiapkan. Anda bisa membuat sebuah kerangka pemasaran untuk memudahkannya. Misalnya dimulai dari proses analisa kebutuhan konsumen, produksi barang, pemasaran, membuat inovasi. Proses manajerial. Proses manajerial itu segala sesuatu yang berkaitan untuk mempromosikan barang. Menurut ahli bernama Stanley Francis, manajerial yakni suatu kegiatan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses pengawasan dan pengendalian pemasaran produk di suatu perusahaan. Dan ciri-ciri berikutnya itu proses promosi dan komunikasi. Proses promosi dan komunikasi yaitu memikirkan promosi produk harus dilakukan secara terperinci, sebab konsumenlah yang menjadi penyokong utama bisnis Anda. Untuk menghasilkan keuntungan, Anda harus menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan para konsumen.
Caranya membagikan informasi kepada pelanggan juga harus jelas. Iya, baca. Baiklah, adapun pengertian strategi pemasaran menurut beberapa ahli akan dibacakan oleh teman saya, Torang Panjaitan. Pengertian strategi pemasaran menurut beberapa ahli. Satu, menurut Paul dan Guid, strategi pemasaran adalah sebuah pola pikir yang digunakan untuk mengembangkan suatu bisnis atau perusahaan dengan menyatukan beberapa unsur pemasaran seperti segmentasi pasar, bauran marketing, posisi, sasaran, dan sebagainya. Dua, menurut Putono, strategi pemasaran adalah suatu alat yang direncanakan dan dirancang secara fundamental. Tiga, menurut Philip Kotler, pengertian strategi yaitu Selanjutnya, menurut Michael Becker, pengertian strategi pasar adalah lebih sederhana, yaitu suatu tujuan dasar dalam meningkatkan penjualan dan mencapai keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan. Selanjutnya, menurut David Ecker, menyatakan bahwa strategi pemasaran adalah suatu proses yang diawali dengan proses pemindahan lingkungan bisnis, baik internal maupun eksternal. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pendapat tersebut, disimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah serangkaian rancangan yang bertujuan untuk memasarkan suatu produk kepada masyarakat, sehingga dapat mencapai target pasar. Salah satunya produk yang ditawarkan dapat terjual dan bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi strategi position akan dibacakan oleh teman kami, Herlina. Ya, di sini saya akan melanjutkan faktor yang mempengaruhi strategi position atau action evaluation pada perusahaan atau matrix 6. Matrix 6 terdiri dari kerangka kerja 4 kuadran yang terdiri dari strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif. Di mana keempat kuadran ini mengidentifikasikan strategi mana yang paling cocok dengan organisasi tertentu. Sumbu matrix 6 menggambarkan dua dimensi internal dan dua dimensi eksternal. Dua dimensi internal meliputi kekuatan atau financial strength atau yang bisa disebut singkatnya VS dan keunggulan kompetitif atau competitive advantage sama dengan CA. Sedangkan dua dimensi eksternal meliputi stabilitas lingkungan atau environment stability atau IS dan kekuatan industrial strength atau yang singkat IS. Dan sekian dari kelompok 4 yang mempresentasikan. Bila ada yang kurang atau yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya teman-teman. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih.
Silakan yang ingin bertanya. Saya rasa cukup ya. Waktunya sudah lewat, saya mau masuk ke kelas sebelah lagi. Baik, Bu. Baik. Jadi, Bu, Baik, ini Bu. presentasinya Presentasinya dan partisipasinya. Silakan di unrecord. Untuk tanggal 16